Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ibu Bapak di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya ingin menyapa seluruh teman-teman semua di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan penuh keberkahan. Saya Royan Joseph Prayogi, hari ini akan mengajak teman-teman semua untuk masuk di sesi Tupper Talk kita pada sore hari ini. Dan senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu bisa mengupgrade diri, kita belajar, kita bisa mendapatkan sesuatu dimanapun kita berada. Nah, pada sore hari ini saya ingin menyapa siapa yang sudah hadir, siapa yang sudah masuk di sesi ini. Wah, senang sekali saya bisa melihat teman-teman yang begitu semangat. Semoga kita bisa belajar dan mengupgrade diri dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan membahas tentang sebuah life changing, ya. Di Tupper Talk yang kelima ini kita akan membahas bagaimana perubahan hidup itu terjadi di bisnis Tupperware. Dan perubahan itu ternyata nyata, terpampang nyata di depan kita. Dan bagi teman-teman yang masih ragu-ragu apakah iya benar saya bisa sukses di bisnis Tupperware? Apakah iya benar saya bisa mencapai mimpi-mimpi saya bersama Tupperware Indonesia? Hari ini saya ingin menghadirkan, kami semua dari Tupperware Indonesia menghadirkan sosok yang nyata, yang real, contoh sukses. Beliau ada di depan kita nantinya. Nah, sebelum kita masuk, kita undang teman-teman semua. Selamat datang untuk semua teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sesi ini dengan penuh semangat. Nah, oke, pada sore hari ini saya akan kehadiran sosok yang begitu luar biasa di life changing pada sore hari ini. Saya sudah kedatangan seseorang yang luar biasa. Betul sekali, dan saya yakin teman-teman sudah kenal. Sosok yang satu ini adalah seorang ibu yang sangat menginspirasi. Beliau adalah Ibu Sofia Aknani, dan kita akan lihat sama-sama perjalanan hidup beliau. Beliau adalah sosok yang nyata, yang real, yang ada di tengah-tengah kita, di bisnis Tupperware, yang memberikan inspirasi, yang memberikan teladan, yang memberikan contoh buat kita semua bahwa seorang ibu rumah tangga bisa sukses di bisnis ini. Dan untuk itu saya akan bacakan beberapa timeline perjalanan kehidupan dari seorang Ibu Sofia Aknani. Seperti apa? Kita lihat sama-sama. Oke, yang pertama beliau bergabung di bisnis Tupperware di tahun 1992. Jadi ketika Tupperware Indonesia lahir di tahun 1991, ya, 1 tahun kemudian, 1 tahun setengah tepatnya, Bu Sofi sudah bergabung di bisnis ini. Dan itu luar biasa sekali. Jadi kita akan belajar, kita akan mendapatkan inspirasi dari seseorang yang sudah pengalamannya itu luar biasa banyak sekali. Kemudian di tahun 1994, ya, di tahun 1994 beliau sudah menjadi seorang top manager nasional
dan menjadi Queen of Conference. Keren banget ya. Baru 2 tahun sudah jadi manajer dan jadi queen lagi. Kalau teman-teman yang menjadi Salesforce dari Tupperware Indonesia pasti tahu apa itu Queen of Conference, dan itu menginspirasi sekali. Kemudian tidak butuh waktu lama untuk menjadi seorang distributor. Di tahun 1995 beliau sudah menjadi seorang distributor. Wah, keren ya. Dan eee 3 tahun itu saya yakin perjuangannya begitu luar biasa. Dari pertama kali bergabung 92, kemudian 95 sudah jadi seorang distributor. Nanti kita kulik, apa sih, bagaimana sih perjuangan beliau untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, suka dukanya bersama Tupperware Indonesia. Nah, kemudian, yang berikutnya di tahun 2000 sampai 2008. Ingat, 2000 sampai 2008, beliau menjadi top one distributor Indonesia secara nasional. Jadi, ini nanti akan, kita pengen tahu apa tipsnya bisa mencapai top one distributor dan tidak hanya mencapai, tetapi juga mempertahankannya selama 8 kali. Jadi total 9 kali beliau menjadi top one distributor di Indonesia. Oke, kemudian di 2009 beliau top 2 distributor ya di Indonesia, dan di 2010 sampai 2019 beliau menjadi top one distributor kembali. Oh, keren banget. Keren aja atau keren banget? Kalau yang bilang keren banget boleh kasih jempolnya yang banyak ya. Jempolnya yang banyak. Oke. Dan nanti kita bisa belajar dari beliau gimana sih caranya bisa menjadi top one distributor tersebut. Kemudian yang berikutnya, prestasi beliau tidak hanya di kancah nasional saja, tetapi beliau juga di kancah internasional. Di worldwide itu beliau belajar menjadi seseorang yang begitu luar biasa. Di tahun 2015 beliau menjadi top one distributor in Recruit. Kemudian di tahun 2015 juga menjadi top 2 distributor in sales. Dan di tahun 2016 beliau menjadi top 5 distributor in sales. Wih, keren banget. Wah, ada yang jempolnya banyak banget nih saya lihat ya. Oke, keren keren keren. Nah, nih yang berikutnya di 2017 sampai 2019 menjadi top 20 in sales dan top 10 in recruit, dan itu prestasinya nggak sedikit. Ini kalau saya bilang ini segudang, ya, segudang prestasi. Apakah cukup itu aja? Ternyata masih ada loh, masih ada prestasi yang lainnya. Beliau masuk Chairman Summit Council di 2010, 2012, di 2014 dan 2016, dan terakhir di Orlando di 2018. Oke, dan ini keren banget kalau saya bilang ya, keren banget. Seorang ibu rumah tangga yang biasa saja menjadi seorang distributor yang kelasnya tidak hanya kelas nasional, tetapi juga kelasnya internasional. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tentunya teman-teman semua sudah nggak sabar ingin lihat langsung sosok beliau seperti apa. Tapi saya pengen sebelum memanggil beliau, saya pengen teman-teman kasih jempolnya lebih banyak lagi. Ya, kasih jempolnya lebih banyak lagi. Karena semakin banyak jempolnya, nanti sosok ibu yang satu ini akan semakin semangat untuk sharing buat kita semua di seluruh Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut dengan meriah sekali Ibu Sofia Aknani. Oke. Oke, selamat datang Kabar Ibu di Tanya, sini. Baik, alhamdulillah. Kabar Ibu gimana? hebat luar biasa Pak, Alhamdulillah.
Alhamdulillah hebat luar biasa. Di Bandung gimana kondisinya, Bu, saat ini? Sekarang agak dingin nih Agak suasananya, dingin ya? tapi kitanya tetap panas untuk Wah, semangat terus ya. tetap semangat untuk, sukses di bisnis ini ya, Bu, ya. Betul Nah, betul, Pak. sekali lagi terima kasih loh, Bu, ini udah mau, sharing di acara Talper Talk ini, dan saya yakin sudah banyak teman-teman kita di seluruh Indonesia udah nggak sabar, ya udah nggak sabar dengan, sharing yang begitu luar biasa dari seorang ibu yang keren luar biasa. Nah, baik, Pak Anjas, eee, saya juga terima kasih sudah dikasih oh, kesempatan untuk bisa sharing di sini. Terima kasih juga. ya sama-sama, Bu, mudah-mudahan kita, sama-sama sukses di bisnis ini dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, Amin. langsung saja nih, Bu, apa sih yang dulu, Ibu, membuat Ibu tuh yakin masuk di bisnis ini? Karena kan dulu di tahun 90-an itu challenge-nya banyak sekali ya, Bu. Dan, apa yang membuat Ibu langsung klik, yakin masuk bergabung di bisnis ini, Bu? Pak Anjas, dulu Ya, saya sama ibu-ibu yang sekarang suka ragu-ragu. Saya tuh apa ya, waktu pertama kali ini diperkenalkan bisnis ini oleh mhm, keluarga, namanya Ibu Nafisah Emir. Dia itu mhm, adalah orang apa ya, pionirnya Tupperware pada saat itu. Beliau tuh mengajak gitu. Cuman karena saya belum begitu interest ya, saya cuma lihat mmm, produknya. Terus saya pikir apa sih hebatnya produk ini? Malah mmm, saya tanya, ini gimana nih? Ada ini nggak masa kadaluarsanya nggak? Kalau dia dicuci terus nanti dia nggak punya ya gitu pertanyaannya tuh yang gitu ya? ya gitu ya kata dia enggak ini tutupnya gitu saya belum kebayang ya terus malah Mmm, saya bilang gini nanti deh kamu saya kenalin sama teman saya yang hebat banget di Bandung mhm, saya punya teman hebat banget nanti kamu saya kenalin ya karena memang saya uh, jadi bukan karena nggak yakin aja karena memang saya nggak punya pengalaman tentang berbisnis itu. Nah, tapi setelah saya kan namanya kalau kita diajak itu kan jadi kita kan pengen menghargai juga yang ngajak. Jadi saya bergabung, tapi kok saya tuh merasakan ada sesuatu yang menyenangkan gitu. Di Tupperware mmm, ini fun gitu ya. Dulu oh itu gitu. temanya tahun 92 itu adalah party-party. Jadi fun fun Uh, fun. Jadi saya pikir ah kayaknya cocok deh. Karena memang mmm, saya ini kan sebetulnya Pak Anjas iya, cita-citanya itu kan dulu setelah lulus kuliah ya mhm, kebetulan saya lulus kuliah itu kan cita-citanya pengen bekerja gitu Pak Anjas. Cuman mhm. ya mungkin jalan cerita hidup saya tuh berbeda. Saya tuh dilamar itu loh sama suami saya. Kok ya mau langsung gitu ya saya tuh ya waktu itu. Tapi ya mungkin memang itulah kalau yang namanya jodoh sudah datang nggak bisa maju nggak bisa mundur. Nah Mmm, begitu saya sudah menikah, saya mau apa mewujudkan mimpi-mimpi saya ternyata nggak gampang gitu loh belum punya pengalaman, sudah menikah, terus akhirnya ya waktu itu saya agak susah juga ya melamar pekerjaan di sana sini. Terus akhirnya saya udahlah saya jadi ibu rumah tangga aja. Tapi rasanya saya nelongso Pak waktu itu karena oh, memang nelongso itu apa ya? Ya kayak sedih gitu. Terus saya nggak mau ketemu orang, takut nanti ditanya kerja di mana. Karena dulu menurut saya itu menikah tuh bukan prestasi gitu loh oh perasaan gitu. saya. Waktu Tapi itu ya, Bu? ternyata waktu itu gitu. Tapi ternyata pilihan Allah tuh luar biasa. Saya Mhm, dikasih kesempatan menikah dulu. Nah, setelah itu saya baru tetap apa namanya bisa mengembangkan bisnis di Tupperware ini kan, Pak. Jadi mhm, mhm, jalan ceritanya tuh jadi berubah pada saat itu saya pikir gini, ah saya coba aja deh nggak ada salahnya sambil fun-fun mengisi waktu luang toh di Tupperware itu kan jam kerjanya fleksibel. Nah, saya fleksibel. ibu rumah iya, jadi ibu rumah tangga, saya nganterin anak sekolah, di sekolah itu saya ngomong-ngomong soal Tupperware ada yang beli, ya kayak gitu-gitu aja. Simple aja dan saya setelah saya lihat loh kok banyak yang minat ya walaupun dulu di saat awal tuh nggak gampang Pak Anjas menjelaskan Mhm, Tupperware ini karena orang selalu tanya apa sih ini plastik? Nah, saya harus jelasin ini bukan plastik sembarang plastik. Wah, pokoknya saya mhm, ngomong-ngomong kayak gitu. Nah, terus di Tupperware ini kan banyak training-training Pak. Terus mhm, sharing-sharing. Nah, saya orangnya kalau ada orang yang berhasil saya tuh tertarik gitu loh, pengen apa namanya, pengen belajar. Nah, akhirnya saya lihat kok apa ya, ada pertumbuhan di dalam bisnis saya ini. Padahal saya oh, awam banget gitu loh. Dan modalnya juga boleh dibilang ya kecil lah gitu ya modalnya gitu.
Terus Hmm. jadi setelah itu saya merasa mantap gitu untuk bergabung di Tupperware di sini. Dan yang spesial lagi bukan saya sendiri sukses, tapi saya juga bisa ngajak orang lain sukses gitu loh. Itu yang bikin saya akhirnya jadi mantap, Pak. Tapi kalau pertama samalah seperti teman-teman yang lain juga gitu, sama gitu. Ragu pernah ya? Ragu-ragu Oh, pernah. banyak Pak, lagu itu terus nggak ya. Oh, Jadi memang dimulai dengan satu hal yang karena kan belum ada contoh-contoh kan waktu itu di Tupperware, apalagi apa sih produk Tupperware gitu loh, plastik gitu loh. Kan mm-mm. jadi kurang kurang apa namanya menarik buat pernah kok Pak waktu itu saya lagi party gitu ya. Terus waktu saya mau demo itu orang melihat dengan sebelah mata itu saya udah ngedrop gitu ya rasanya. Tapi aduh saya harus bisa nih, saya harus bisa. Jadi waktu saya demo semua dengerin gitu ya. Akhirnya mereka borong gitu loh. Nah, di situ saya merasa ada kepuasan bahwa ternyata saya bisa ya menyampaikan gitu loh. Apa namanya dari orang yang nggak yakin dengan produknya menjadi yakin. Nah, mungkin itu Pak. Tadinya saya juga sama kok sama teman-teman yang lain juga sama. Jadi tadinya hanya coba-coba aja apa sih nih gitu kan, terus kemudian Iya, kata fun, wah asik juga nih fun gitu ya. Kemudian setelah betul. masuk, kok simple ya bisnisnya dan Iya, akhirnya ada hasil yang Ibu dapatkan dan ternyata dengan hasil itu Ibu jadi, "Ah, ini kayaknya oke nih untuk dilanjutkan." Kurang lebih kayak gitu ya, Bu, ya? betul. Iya, betul Pak Anjas, seperti itu. Nah, kalau misalkan kan, bisnis apalagi seorang ibu gitu kan, itu kan, eee, butuh dukungan ya, butuh dukungan dari keluarga. Saya ingin tampilkan satu, gambar ini ya, satu gambar, eee, gambar ini apa maknanya sih buat Ibu, buat seorang ibu? Aduh, ini adalah harta yang termahal Pak, ya. Mmm, Jadi buat saya keluarga itu, segalanya ya. Jadi, saya bisa seperti ini, dukungan keluarga juga luar biasa. Jadi dulunya mereka masih kecil-kecil, dulu saya masih punya anak 2 dan juga mhm. masih kecil-kecil. Nah, waktu itu suami saya, Pak Ahmad, ini luar biasa sekali Pak Anjas, kayaknya yang mesti dikasih acungan jempol itu adalah Pak Ahmad loh, bener. Halo, Pak Saya Ahmad. merasa ya, Pak Ahmad ada nih ya. Saya merasa bersyukur sekali gitu mendapatkan pendamping yang bisa mensupport saya karena tanpa dukungan beliau pastinya saya nggak bisa apa ya mengembangkan karir seperti ini. Mhm, Jadi buat saya keluarga itu adalah segalanya ya. Dan kalau mhm, saya pun sukses di Tupperware, saya nggak mau di apa keluarga saya misalnya berantakan, sekolah anak-anak jadi berantakan, saya nggak mau. Jadi saya juga mengajarkan kepada anak-anak ya itu bahwa kita itu harus menjadi orang yang mandiri, terus punya impian. Dan saya melihat di sini dari 3 anak saya, yang pertama, kedua, dan ketiga, itu yang mhm. benar-benar anak Tupperware itu yang paling bungsu Pak, yang di Oh, sini pakai pakai sombong jas warna biru ya, kalau nggak salah gitu ini ya? anak yang Mhm. paling bungsu. Oh, ini anak Iya, Tupperware ya, yang Bu? iya ini anak Tupperware. Jadi saya sudah berkarir di Tupperware gitu, terus kemudian anak saya ketiga ini Hanif ini baru lahir. Nah di Mmm, situ saya melihat bahwa kemandirian anak yang orang tuanya punya kesibukan itu ternyata luar biasa gitu loh. Jadi mhm, kalau yang pertama karena saya memang ibu rumah tangga murni ya Pak ya. Jadi iya, anak saya mau mandi, saya yang mandiin. Mau makan, saya suapin. Mau apa aja mmm, saya urusin. Mau sekolah juga barang-barangnya. Pokoknya saya urus aja dia itu. Karena saya pikir ya saya itu adalah kebahagiaan saya ngurus anak saya yang pertama ini Virus ya. Nah sampai gurunya waktu itu bilang, ibu tuh nggak bisa loh kayak gini anak itu. Ya karena saya pikir waktu itu memang ya saya ibu rumah tangga ya sudah waktu saya curahkan hanya untuk anak-anak itu kan anak-anak saya anak kami. Nah, terus kemudian pada saat saya di Tupperware kan itu mulai ya ada kadang-kadang saya tidak bisa mendampingi gitu kan. Nah, mau nggak mau kan saya mulai mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus mulai belajar mandiri gitu. Nah, mmm, itu jadi saya melihat ternyata kalau kita dampingin terus anak juga kan jadi tidak mandiri kan Pak ya. iya Jadi betul, alhamdulillah dengan di Tupperware ini bisa kami saya dan Pak Ahmad itu membangun apa sebuah keluarga yang istilahnya contohnya itu bukan hanya karena kita kamu harus begini, tapi dia lihat mama mmm, dan papahnya itu berjuang dan
kami alhamdulillah punya prestasi, jadi mereka juga harus bisa berprestasi gitu. Oh, jadi Alhamdulillah Pak, ini betul. anak-anak sekarang sudah selesai sekolahnya, yang 2 sudah lulus jadi dokter, dan yang ini Irsyad ini adalah yang mendampingin saya walaupun tidak 100% ya Pak, karena dia juga ada yang dia kerjakan, tapi paling tidak kami di sini menjadikan Tupperware ini menjadi bisnis keluarga. Betul. Jadi Iya. nggak ada alasan lagi ya Bu, misalkan ada ibu-ibu nih yang curhat atau sharing gitu, "Aduh, saya sibuk di Tupperware, akhirnya keluarga nggak keurus, anak nggak keurus," nggak ada alasan ya Bu ya? Iya Pak, saya justru sering memberikan contoh kepada tim gitu ya, bahwa justru kalau kita bisa bisnisnya sukses, terus rumah tangganya juga istilahnya juga bisa berhasil gitu ya. Ya saya juga masih berjuang terus Pak sama Pak Ahmad, karena kan kami di sini juga anak-anak ini kan masih perjalanannya panjang. Jadi paling tidak kita bisa menjadi contoh ya, role model buat teman-teman yang lain bahwa seorang apa, ibu rumah tangga berkarir, tapi dengan disupport sama suami, itu juga bisa menjadi teamwork yang luar biasa. Luar Itu, Pak. biasa, sangat Iya, menginspirasi dan ini mudah-mudahan menginspirasi untuk seluruh wanita Indonesia dimanapun berada. Kalau bisnis di Tupperware jangan lupa izin sama suami, minta doa suami, minta iya, dukungan suami karena ridhonya suami itu buat berkah bisnis kita ya Bu ya. iya. Ada Oke. tambahan dikit, Pak, ada tambahan Oh, sedikit. silahkan, silahkan. Ya, selain dukungan dari, apa, Pak Ahmad dan anak-anak, yang saya selalu menomorsatukan adalah orang tua. Jadi Oh, saya selalu mau assembly aja saya izin ke mama. Dulu kan mama masih tinggal di Malang gitu ya, saya telepon, dulu kan belum ada, "Mah doain ya," karena saya merasa doa orang tua itu luar biasa, dan ayah saya juga. Jadi saya memang selalu membiasakan untuk yang namanya setiap apa yang kita lakukan itu minta aja doa sama orang tua, mumpung orang tua masih ada gitu ya. Dan kalau Mas. misalnya orang tua sudah nggak ada, bisa minta doa dari yang dituakan, misalnya tante, om, pokoknya ya supaya hidup itu menjadi lebih barokah lah gitu loh Ya, Pak. betul. Gitu. Ya, hidup berkah, dan dukungan dari keluarga juga penting banget, apalagi doa dari Betul, orang tua. Nah, betul. Bu, tadi kan kita sudah lihat ya proses perjalanan Ibu gitu ya, dari mulai bergabung kemudian menjadi, top di, worldwide gitu. Dulunya kebayang nggak sih Bu, Ibu bisa menjadi seorang distributor yang kelasnya itu kelas dunia gitu Bu? Pernah nggak kebayang Bu? Aduh, terus terang enggak lah, Pak. Terus terang enggak kebayang. Waktu diajak bergabung aja kan akhirnya saya memutuskan hanya untuk mengisi waktu luang, fun-fun gitu. Jadi saya tidak terbayang gitu loh bahwa bisa sampai tim Fajar ini ya, timnya saya itu Fajar Puncak Pratama ini bisa menjadi salah satu distributor yang punya prestasi dunia. Jadi kalau ditanya kebayang, ya enggak Pak, justru enggak kebayang. Justru ini Pak, ini ada cerita ya. Jadi cerita lagi nih sama Pak Anjas ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pada tahun 92 itu alhamdulillah saya itu terpilih menjadi manajer, karena kan waktu itu saya masih jadi manajer kan tahun 92 ya Pak ya. Itu Ya. mendapat kesempatan mengikuti manajer conference ke Hong Kong Pak waktu Mhm, itu. Nah, iya, pesertanya dari Indonesia cuman 4 waktu itu, 3, yang satu nggak bisa berangkat, jadi saya berdua aja sama teman saya berangkat gitu dari distributor yang berbeda. Nah, pada saat saya mau apa, minta izin ke heeh, suami untuk berangkat ke Hong Kong itu nggak main-main Pak, deg-degannya minta ampun, karena kan, waduh ini nanti dikasih izin nggak ya sama suami gitu ya. Tapi ternyata Pak Ahmad orangnya legowo ya, saya dikasih izin ya, dan ayah saya apa namanya, juga bilang, ayah sama ibu nggak atau mama ya, saya kalau panggil abah sama mama, nggak bisa mhm, kasih izin kalau suami kamu tidak mengizinkan. Jadi, mhm, mhm. seperti itu ya. Kebetulan ayah saya, sama mama itu kan anaknya 5 Pak, perempuan Iya. semua. Oh, Jadi ayah saya itu dosen ya, dia, apa, profesor di, UPI ya maaf, kalau sekarang ya. Nah, oh, seperti di itu. Bandung.
Iya, bukan di Bandung Pak, di Malang ya Pak ya. Oh, boleh. Iya, Iya, di iya. Malang. Nah, ayah saya itu selalu memberikan, apa ya, kebebasan untuk anak-anaknya berkarir segala macam, tapi begitu saya sudah menikah ya dia mengerem kan, pokoknya harus minta izin sama Hmm. suami dan alhamdulillah waktu itu Pak Ahmad mengizinkan. Nah, saya datanglah itu melihat Tupperware kan saya belum tahu bahwa Tupperware ini bisnis yang luar biasa ya, cuman biasa gitu aja. Sampai di sana Pak, saya ketemu sama ibu-ibu yang weh hebat luar biasa, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jepang, Korea, dari mana-mana, pokoknya Pak itu ngumpul dan Oh iya. kami ini Indonesia, iya, kami ini Indonesia itu 2 orang cuma nonton aja karena kita bukan ikutan challenge-nya, cuma diundang. Karena kan Indonesia baru buka, apa, jadi maksudnya ada manajer manajer terbaik diundang ke sana untuk cuma lihat aja gitu Pak. Saya bingung ya lihat ibu-ibu tuh energik seperti itu loh Pak. Saya bilang, "Ya Allah, itu ibu-ibu kok kayak gitu loh ya." Nah, terus saya coba nanya gitu loh. Saya tanya, "Sudah berapa lama gabung di Tupperware?" Ada yang bilang sudah 12 tahun, ada yang 30 tahun. Saya tuh sampai kaget gitu, Pak. "Hah, lama banget ya gabung di Tupperware? Saya kan baru setahun juga belum," gitu loh. Terus mau ngapain lagi? Malah saya waktu itu pikir habis dari Hong Kong ini kayaknya udahan deh, kan saya udah berangkat ke Hong Kong gitu kan, pikiran saya gitu ya. Tapi Gitu. saya waktu itu sangat apa ya, kaget gitu loh, kok ada orang bisa gabung di Tupperware sampai selama ini gitu. Dan ternyata Pak, setelah perjalanan saya di Tupperware cukup panjang, pada saat itu waktu di Hawaii kalau nggak salah ya, waktu datang di apa Summit Council itu Pak, terus saya ketemu sama ada distributor dari India gitu ya, dari India. Dia tanya ke saya, sudah berapa lama gitu gabung di Tupperware? Kebayang nggak Pak, saya jawabnya berapa tahun? Kan saya juga Gimana? puluhan tahun. Terus dia bilang gini, hah, lama banget ya, saya baru 2 tahun. Nah, jadi kita tuh memang jadi kejadian gitu loh. Jadi memang saya nggak kebayang bahwa di Tupperware ini bisa apa ya menghantarkan kita ke satu jenjang karir dan peluang yang sangat luas seperti ini. Jadi Hmm. memang itu tanpa disadari karena progresnya kan ada. Coba Iya. kalau kita lihat ya training-training yang dibuat di Tupperware itu kan mulai dari bergabung aja sudah ada. Kemudian mau naik aja selalu ada di tandem terus gitu loh. Dan kita Iya. nggak usah bikin apa, kita ikuti aja disuruh A ya kita ikut A. Paling nanti tinggal kita modifikasi sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak kebayang Pak Anjas, nggak kebayang sama sekali. Tapi hari ini Ibu sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita bayangkan dulu gitu ya, bener-bener kita Iya Pak, kuatin tekadnya gitu ya. Nah, betul. menarik nih, yang tadi kita sudah lihat itu kan salah satunya adalah Ibu dari 2000, dari 95 sampai ke 2000 itu kan menjadi, top one distributor gitu ya. Jadi dalam waktu, kurun 5 tahun itu, untuk menjadi distributor itu, yang top one itu, apa sih yang Ibu lakukan sehingga, dari distributor yang mungkin yang waktu itu biasa aja, tetapi menjadi yang top one nasional gitu, Bu? Jadi gini Pak, saya tuh kan memang orangnya suka tantangan gitu ya, suka tantangan. Terus, apa, saya belajar dari, filosofinya Tupperware, yaitu, build people, people will build the business. Nah itu saya udah kenal sejak saya bergabung di Tupperware gitu. Nah dari kata-kata itulah yang bikin kami, Fajar, Puncak Pratama dan teman-teman saya juga nih, para distributor yang ada di Indonesia juga, Mhm. itu bisa tumbuh, besar seperti ini. Jadi saya nggak pakai formula yang lain-lain, ya cuman itu aja, build people, ya bangun orang, Orang. dan orang akan membangun bisnis Anda. Jadi Mhm. kalau kita kepengen lebih banyak lagi, bisnis kita lebih besar, ya banyakin aja lagi membangun orang itu. Jadi istilahnya begitu saya menjadi distributor, itu kan saya Mhm. juga nggak kebayang dikasih kesempatan menjadi distributor. Terus mulai saya berpikir kalau saya bisa menjadi top manager, kenapa ya? Kenapa enggak? Kalau saya juga kepengen juga bisa menjadi top distributor. Mhm. Walaupun kalau saya bekerja itu istilahnya hasil itu bukan tujuan, Pak. Hasil Mmm. bukan tujuan, walaupun kepengen ya, tapi adalah usaha yang dinomorsatukan. Kalau belum berhasil, ya nanti dicoba lagi. Nah, pada Mmm. saat itu
waktu 95 sampai 2000 itulah disitulah proses saya belajar. Saya melihat ada sahabat saya dari Medan, sekarang dia sudah almarhumah ya, Bu Aryani itu. Dia jago Pak merekrut. Saya belajar bagaimana cara merekrut. Nanti ada yang pinter, teman-teman saya dari Sumatera yang pinter jualan, saya belajar jualan. Pokoknya apa yang saya bisa banyak belajar, saya belajar. Kadang-kadang saya belajar juga dari orang-orang yang pemula, yang mungkin Oh, prestasinya itu prestasinya masih belum ya, belum belum banyak, tapi saya juga mau belajar. Oh kayak gini ya. Nah itu jadi memang istilahnya di 5 tahun itu saya betul-betul belajar supaya saya kepengen bagaimana caranya saya juga pengen menjadi distributor nomor satu. Tapi hmm, waktu itu yang menjadi distributor nomor satu adalah distributor saya juga. Jadi kan, wah ini bagaimana nih caranya ya bisa, ya saingan ya. alhamdulillah berpeluang juga akhirnya di situ semakin pede ya. Jadi dan mulai setelah bisa jadi nomor satu Indonesia pengen mempertahankan. Nah setelah itu kalau diumumkan tentang prestasi-prestasi dunia ya kayak ngelamun aja dengerin gitu apa sih gitu bisa nggak ya taunya ya punya Bisa kesempatan juga. Jadi mungkin intinya terus belajar ya Pak ya, belajar. terus belajar jangan pernah puas dengan satu Ya. hasil gitu. Jadi catatan buat teman-teman di seluruh Indonesia, salah satu kuncinya adalah mau belajar. Dan ini kalau saya tangkap ini sebagai value-nya seorang Bu Sofi, yaitu mau terus belajar. Jadi salah satu value yang dimiliki Bu Sofi adalah mau belajar walaupun itu sama orang yang ada di bawah Bu Sofi gitu ya. Betul Pak. Orang baru bahkan orang yang baru masuk itu tetap kita mau terus belajar. Nah, selain nilai-nilai belajar tadi, nilai-nilai apa lagi sih yang Ibu yakini yang Ibu bawa dalam bisnis sehingga terbukti kesuksesan itu hadir di tengah-tengah Ibu gitu. Oke, nah mungkin Pak ya, kalau kita mau berbisnis itu kan melibatkan banyak orang ya, bukan diri sendiri. Nah kita di sini harus bisa punya kita harus jujur, terus kemudian kita Oh, jujur. itu ya jujur, terus kita tulus gitu ya. Kita nggak boleh istilahnya membuat orang itu menjadi kecil. Jadi orang yang baru datang juga kita hargai, kita rangkul, kita kasih motivasi supaya dia juga bisa pede. Nah, untuk yang sudah berhasil juga tetap kita hargai. Jadi intinya kejujuran, kemudian tulus dan menghargai orang lain itu adalah modal ya untuk kita bisa menjalankan bisnis ini. Dan yang paling penting kalau kita sudah mendapatkan kesempatan seperti ini, harus betul-betul dijaga gitu loh. Karena di luaran itu masih banyak orang yang kepengen bisa seperti kita, teman-teman yang sudah bergabung di Tupperware, itu belum pernah dapat kesempatan. Nah, sedangkan kita sudah ada di sini gitu. Hmm. Sayang kan kalau kita istilahnya tidak memanfaatkan peluang ini dengan baik gitu, Pak. Hmm. Mungkin itu, Pak Luar Anjas. biasa. Jadi salah satu value yang dimiliki oleh Bu Sofi di samping tadi mau terus belajar, yang saya catat tadi adalah kejujuran. Jadi dimanapun kita berada, kejujuran adalah mata uang yang selalu laku dimanapun, ya. Yang kedua adalah tulus, ya, tulus, ikhlas, kita mau bantu orang. Bahkan saya suka salah satu value-nya Tupperware itu adalah extend hand ya Bu ya, Ya, mengulurkan tangan. mengulurkan It tangan betul. itu, keren banget dan, yang terakhir adalah menghargai. Jadi itu tadi value yang dimiliki oleh Bu Sofi dan dibawa dalam bisnis. Jadi pesannya adalah mudah-mudahan ibu-ibu yang sekarang sudah bergabung maupun yang akan bergabung, dimanapun kita berada, yuk sama-sama kita berbisnis dengan value yang kita yakini. Nah, menarik banget diskusi kita, tadi saya baca beberapa sekilas gimana cara gabungnya ya, kalau cara gabungnya nanti ikuti dulu aja, Tupper Talk ini sampai selesai nanti akan kita informasikan gimana cara bergabungnya. Karena ada promo yang menarik di bulan, Juli ini ya. Mudah-mudahan nanti tonton dulu sampai habis baru nanti akan kita informasikan. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Sofi, Ya, eee Pak. kita kan ada di Tupperware dan para entrepreneur yang ada di Tupperware disebut sebagai Tupperpreneur, ya. Eee, Ibu melihat diri Ibu sendiri itu sebagai Tupperpreneur itu sosok yang seperti apa sih yang Ibu lihat kalau misalkan Ibu bercermin di dalam Ibu bercermin dan melihat sosok diri Ibu,
sosok diri Ibu tuh itu yang seperti apa gitu yang Ibu lihat sendiri? Oke, mungkin Pak, kalau saya melihat, sosok diri saya itu kan tadi di awal saya katakan bahwa saya itu suka tantangan ya, Pak, ya. Jadi Tantangan. iya tantangan. Jadi kalau dikasih tantangan itu ya memang kadang-kadang saya gini, "Aduh kok gede banget," gitu ya, "kok besar banget," gitu ya. Tapi saya terus setelah itu yang kedua saya berpikir gitu, bagaimana kita bikin planning-nya supaya, apa, yang target yang besar tadi itu bisa kita apa namanya, bisa kita raih. Hmm. Walaupun setelah itu baru kita action. Jadi tapi, walaupun istilahnya melakukan seperti itu, tidak semua target-target yang diberikan itu kita bisa capai, tapi Hmm. minimal pada saat itu kita bisa belajar gitu loh. Hmm. Apa yang apa tadi kemarin menjadi, kesalahan kita mau terus perbaiki. Jadi Hmm. kalau dikatakan, Bu Sofi ini tipenya seperti apa, ya mungkin pantang menyerah, terus kemudian apa selalu konsisten gitu loh, selalu Hmm. konsisten melakukan hal-hal yang ya mungkin hal-hal rutin yang kita lakukan yang seperti yang sudah diminta sama Tupperware misalnya bahwa kita harus bikin training, kita harus bikin acara PBO, terus assembly, yang seperti itu harus kita lakukan terus-menerus karena di situ kan peluang-peluang kita itu akan bisa lebih mudah gitu. Jadi istilahnya kalau boleh disimpulkan tuh ya pokoknya pantang menyerah gitulah Pak, sampai, eee, terakhir gitu ya. Sampai Betul. titik penghabisan ya Bu ya. Betul betul Pak, betul. Luar biasa. Jadi ini pelajaran buat kita semua bahwa di samping kita punya nilai, kita juga harus punya identitas yang tadi, Bu Sofi sampaikan itu sebenarnya adalah identitas yang melekat di dalam diri Bu Sofi dan kita punya identitas. Nah, challenge-nya adalah masalahnya adalah kita menyematkan identitasnya itu identitas yang baik atau yang, buruk gitu kan. Itu yang menjadi tantangan buat adalah, dengan segala pencapaian yang, Ibu sudah miliki hari ini, dengan Betul. prestasi yang begitu luar biasa saya lihat gitu ya. Ketika saya bikin slide-nya aja saya, wah nih, keren luar biasa dan, ini bisa menginspirasi. Apa sih goal lain gitu ya, atau bisa dibilang ultimate goal gitu, atau misi hidup apa yang Ibu, ingin raih atau belum, Ibu raih sampai hari ini, Bu? Ya, mungkin Pak kalau untuk yang di bisnis ini gitu Iya, ya, kalau yang di bisnis ini ultimate goal saya itu adalah saya ingin lebih banyak gitu, bisa, melahirkan ya leader-leader yang hebat gitu, mhm, pengen gitu ya, karena, sayang gitu mereka sudah ada di dalam dunia Tupperware ini kalau hanya, apa ya, biasa-biasa saja, mereka harus mempunyai motivasi, semangat gitu ya, iya, seperti ya walaupun saya tidak bisa memaksakan ya semua orang untuk, seperti saya, tapi paling tidak saya bisa menjadi role model buat mereka bahwa, oke, kalian bergabung di distributor yang besar, itu secara tim memang, tapi bagaimana dengan, apa, pribadi-pribadi, dari leader-leader itu, ultimate goal saya. Nah, mmm, kemarin sempat ada Reva ya, Reva Cantika di tahun 2017 ya kalau nggak salah dan sama Imas 2019 itu mereka bisa meraih prestasi, diva, ada yang princess yang seperti itulah namanya ya, Pak, ya. iya, Itu buat saya itu jadi apa ya, ada rasa kepuasan yang nggak bisa apa ya, dibayar gitu loh. iya, Karena iya, kan iya, kita tuh bukan hanya cuman cari uang, tapi kepuasan di dalam diri kita menghantarkan orang sukses, itu juga luar biasa gitu, Pak. Jadi itu kalau dari secara bisnis, bisnis, saya iya, masih membuka tangan. Saya selalu bilang sama teman-teman, "Ayo loh, mumpung Bu Sofi ini masih bisa, ayo, jangan disia-siakan kesempatan betul, ini." betul, Saya selalu bilang begitu ya sama teman-teman. Nah, kalau yang secara, yang bukan bisnis, tapi yang secara pribadi, ya sebetulnya ya pengen dengan saya menjadi apa, diberi kesempatan sama Allah untuk, apa, mempunyai berkah seperti ini, saya juga mmm, ingin menjadi apa ya, jembatan buat banyak orang gitu ya, untuk kan mungkin tidak semua orang itu, eee, bisa bergabung di Tupperware misalnya yang sudah sepuh, yang udah tua banget gitu kan. mhm, Nah paling saya selalu kepengen,
apa ya, mereka tuh harus pintar gitu. Misalnya gini, ada orang yang kehidupannya sehari-hari itu susah gitu. Nah, Hmm. kalau saya kasih terus orang tuanya berapa sih saya bisa ngasih, saya lebih baik kalau anaknya itu ada, ayo disekolahin aja gitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa ada perubahan hidup di keluarga itu gitu, Pak. Jadi Hmm. mungkin yang ingin kami ya, saya, Pak Ahmad dan juga mungkin anak-anak juga mau saya libatkan di sini, kami tuh ingin bisa memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain gitu. Jadi itu juga untuk bekal juga ya Pak nanti kalau untuk kita di kehidupan yang akan datang gitu. Jadi nggak hanya cari uang aja, tapi juga dari spiritualnya juga kita mulai harus pikirkan gitu Amin. Pak. Jadi jembatan untuk keberkahan untuk orang lain juga ya, Bu, ya? Betul betul Pak. Luar biasa. Nah, eee, sangat menarik sekali sharing-nya dan kalau nanti teman-teman di seluruh Indonesia ingin, bertanya silahkan tulis di kolom, komennya. Nanti akan ada 3 yang dipilih ya untuk, ditanyakan langsung ke Bu Sofie, ya. Jarang kesempatan seperti ini, Bapak Ibu semua. Dan kita lanjutkan, ke pertanyaan berikutnya. Adakah pengalaman yang, eee, mengharukan yang pernah Ibu, rasakan selama berbisnis di Tupperware Indonesia, Bu? Ya, sebetulnya sih, senang, susah itu kan, apa ya, Pak, ya, seperti siang dan malam gitu ya, Pak, ya. Jadi selalu ada gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin, yang sangat buat saya itu sangat spesial. Iya. Saya ini kan ini, Pak, punya keinginan yang sangat, apa namanya, besar gitu untuk Mhm. kepengen bisa datang ke ini, ke kantor pusat Tupperware Indonesia Tupperware dunia yaitu di Orlando. Nah Mhm. kebetulan walaupun saya kalau dilihat dari prestasi itu alhamdulillah ya Pak sering jadi nomor satu dan lain sebagainya, tapi untuk memenangkan challenge untuk ke Orlando itu ternyata nggak hanya cukup untuk menjadi nomor satu, harus Mhm. ada increase gitu ya, harus ada tumbuh dan lain sebagainya. Nah pada saat ada saya increase, pada saat challenge-nya tidak ada ke Orlando, yang kayak gitu-gitulah. Jadi memang memang mungkin belum waktunya ya, tapi saya tuh Betul. pengen terus. Jadi kalau kalau saya itu ketemu sama teman-teman, "Doain dong, aku kan kepengen ke Orlando," gitu kan, selalu gitu. Karena teman-teman saya udah lebih dulu gitu bisa Lebih datang ke dulu ya. Orlando. Ya, saya kan belum. Nah, jadi pada saat itu, kenapa saya sampai kepengen sekali, karena dulu pernah, ada satu momen di mana saya waktu itu masih baru jadi distributor. Nah, itu ada challenge, apa, Go for Gold kalau nggak salah 50 tahun, pesta apa, ulang tahunnya Tupperware yang ke-50 tahun itu kan bergengsi sekali ya, Pak. Nah, Mhm. ya waktu itu, ya mungkin Allah belum kasih, apa, kesempatan, tapi memang sudah diatur semuanya, ya ada challenge-nya sudah dikerjakan itu semua, tapi karena waktu itu, ya kan dipilih kan yang terbaik gitu dan saya mungkin bukan yang 3 besar terbaik, tapi mungkin keempatnya gitu ya, walaupun visanya udah disiapkan semua gitu ya, dan waktu itu akhirnya kan gagal. Itu saya betul-betul terpukul sekali saat itu. Aduh, kapan lagi kan 50 nggak mungkin tahun depan 50 kan, Pak. 50 kan Iya. cuma sekali. Kalau saya nunggu 50 tahun lagi kan, aduh saya rasanya. Nah, di situ ada satu hal yang saya itu benar-benar kecewa dan terus saya ke ayah saya bilang ke ayah saya, aduh saya benar-benar kecewa, tapi sudahlah, sudah saya ikhlasin, saya bilang gitu. Tapi Mhm. saya kan masih tapi aja. Kata ayah saya kalau ikhlas nggak pakai tapi Oke, katanya tapi gitu. iya Nah, iya. tapi nah itu akhirnya Pak pada tahun 2002 ya, itu ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami dari PT Fajar ini mendapat kesempatan menerima tamu yang sangat luar biasa yaitu CEO Tupperware Worldwide Bapak Rigoing. Nah, Mmm. itu yang buat saya apa ya, saya tuh sampai terharu sekali gitu ya dengan kondisi yang istilahnya kalau saya datang ke Orlando belum tentu Pak Rigoing itu kenal dengan saya, tapi beliau datang ke saya di sini otomatis kan eh, beliau bisa lebih kenal dengan saya dan Pak Ahmad. Dan itu untuk datang ke sininya aja Pak, dulu nggak ada Cipularang Pak, pakai itu Pak helikopter. Dan yang Uh,
helikopter pakai ya? helikopter, Pak, dan untuk menjemputnya aja itu pakai wah pokoknya udah saya sampai nggak bisa tidur lah karena memang, betul-betul orang spesial ya, Pak. Minum aja nggak boleh sembarangan, nggak boleh minum air-air yang gitu, adalah airnya yang tertentu gitu. Jadi akhirnya waktu selesai Mhm. acara di kantor, terus akhirnya untuk ke Jakarta beliau kan balik lagi pakai helikopter. Nah itu saya dan Pak Ahmad diajak tuh naik helikopter itu, Pak. Jadi saya bilang, ya Allah, ternyata Allah itu mau memberikan satu apa ya pelajaran bahwa jangan pernah kecewa dengan satu yang kamu itu belum dapat, tapi ada sesuatu nanti yang akan kamu dapat mungkin bisa lebih baik lagi. Itu Pak. Jadi betul-betul saya di sana banyak belajar gitu kejadian-kejadian gitu. Oke, jadi setiap kejadian yang mungkin saat itu kita bilang itu nggak enak, itu pasti ada hikmahnya ya, Bu, ya? Ya Dan betul Pak. hikmahnya itu adalah pengalaman yang justru lebih berharga buat Ibu dan, Pak Ahmad juga, plus juga Betul. untuk, PT Tim. Fajar gitu ya. Iya betul Pak. Luar biasa. Nah, ini Bu, Ibu kan, kalau yang saya tahu Ibu sangat, dikenal dengan orang yang sangat apa, dekat dengan Salesforce gitu ya, tidak hanya PT Fajar tapi juga Salesforce yang lain. Apa sih tips and triknya Bu, Ibu bisa bisa dekat dengan mereka gitu dan bahkan, Ibu kadang hafal satu persatu nama nama para Salesforce itu Bu? Oh, jadi gini Pak Anjas, kebetulan saya memang orangnya senang bergaul gitu ya, senang bergaul. Jadi di Tupperware ini kayaknya justru, kesempatannya tuh terbuka lebar gitu. Setiap hari, setiap minggu, itu selalu saya menambahkan daftar nama-nama orang baru ya, karena ada rekrut baru dan lain sebagainya. Nah, sangat sayang kalau saya cuman, apa, seperti menumpahkan air dalam tong yang bocor gitu. Orang Mmm, datang cuman sekedar lewat terus pergi. Nah, mhm, justru saya disitulah momen di mana saya bisa kesempatan berkenalan dengan mereka walaupun kadang-kadang namanya itu, akan mirip-mirip gitu, Pak. Jadi kadang-kadang harus berpikir, "Ini namanya siapa ya?" Gitu. Nah, dan kalau saya pikir orang itu kalau dipanggil misalnya Bapak sama Pak Anjas gitu kan beda gitu. Jadi oh, lebih ya ya, personal itu kan, lebih senang gitu, Pak. Dulu, mhm, kita sempat punya 1.400 manajer ya waktu itu, oh, pernah 1.400 ya hampir, sebagian besar saya mengenal dulu ya. Nah, kalau mhm, sekarang dengan pertumbuhan BOP ini apalagi dengan sistem apa kemarin ini kita lockdown ini apa PSBB dan lain sebagainya, dan saya ini kangen banget gitu untuk bisa ketemu dengan mereka gitu ya. iya iya Eee, iya. untuk para Salesforce ya, Tupperware Fajar yang baru, kita belum sempat ketemu kan. Nah, jadi Pak, kenapa saya memilih untuk kenal itu karena kalau kenal itu akan lebih mudah kita itu mau menyamakan visi misi gitu ya, mau kerjasama, terus ya terus juga tidak hanya karena, berbisnis, untuk teman-teman dari luar distributor Fajar pun, ya kalau saya ketemu sama mereka saya juga menyapa gitu sama mereka. Jadi dan mereka juga senang, kan saya juga dapat pahala juga gitu Pak, Iya. sama-sama dan teman kita jadi makin banyak. Jadi, silaturahim itu kan memang penting. Jadi di Tupperware ini ayo dimanfaatkan ya teman-teman gitu. Ya, betul. Dan, makna dari, tim Ibu juga sangat penting sekali ya menurut, saya dengan tadi cerita yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi, menarik adalah, Bu Sofie ini kenal dan, sama tim itu benar-benar, memberdayakan, semua disapa, disebut namanya dan itu, buat mereka itu sangat, apa ya, nyaman banget ya dengan Ibu ya. Oke, nah, di bisnis Tupperware ini siapa sih, sosok yang membuat Ibu itu sangat terinspirasi ya dengan sosok-sosok yang ada di, Tupperware, ada nggak, Bu? Sebetulnya banyak ya Pak Anjas ya, karena Iya, kan tadi saya bilang saya itu banyak belajar, dari, mana aja gitu, dari yang mulai yang baru, yang, senior atau apa, saya memang senang belajar. Tapi kalau disuruh pilih gitu ya Pak ya, saya pilih satu ini seorang bapak ya, di mana, bapak ini adalah dulu sempat, menjadi CEO Tupperware Indonesia, Pak Nur Kunchoro. Beliau itu menceritakan perjalanan hidupnya, di situ saya melihat bahwa orang mau sukses itu bukan karena modal punya banyak uang atau mmm, lahir dari keluarga yang sukses. Beliau ini lahir dari keluarga yang sederhana, bahkan untuk sekolah aja
orang tuanya itu keluarganya nggak punya nggak punya biaya dan dititipkan ke tantenya lah kalau nggak salah ya waktu itu. Pokoknya sampai Pak Nur ini tidak barengan sama saudara-saudaranya karena memang orang tuanya waktu itu memang kondisinya seperti itu ya. Dan yang saya lihat Pak Nur tuh punya mimpi besar dan alhamdulillah gitu. Beliau bisa sampai jadi CEO Tupperware dan sebelumnya juga menjadi leader-leader dari bisnis-bisnis yang lain. Di situ saya bisa melihat bahwa kekuatan sebuah mimpi itu sangat luar biasa dan tentunya dengan nilai-nilai yang ditanamkan. Pak Nur itu juga orangnya humble dan dia itu mau gitu ya menyapa orang-orang yang masih di bawah juga. Jadi saya banyak terinspirasi, oh iya ya, berarti kita harus seperti itu ya kalau kita mau sukses gitu. Jadi supaya banyak yang ngedoain juga Pak. Kan kalau kita baik sama orang, orang juga doain kita gitu. Dan mungkin nanti kita juga bacakan Al-Fatihah juga buat Pak Nur karena beliau ini adalah orang yang juga punya sejarah yang sangat luar biasa untuk Tupperware Indonesia, menghantarkan Tupperware Indonesia juga sampai beberapa kali ya menjadi top dunia juga. Dan beliau ini sekarang sudah almarhum dan mudah-mudahan cerita tentang beliau ini masih bisa kita sharing ke banyak orang. Luar biasa sekali. Nah, ke semua sosok ibu yang begitu luar biasa menginspirasi, ada nggak sih yang belum orang lain atau para Salesforce ibu atau siapapun gitu ya yang nonton acara ini yang belum diketahui oleh mereka gitu? Sebenarnya seorang Sophie Agnan itu seperti ini loh gitu. Ada nggak Bu? Oh, kayaknya ada deh Pak. Boleh ada. Boleh, teman-teman distributor udah banyak yang tahu itu tentang saya ya. Ya, jadi begini sebetulnya ya. Saya ini adalah orang yang kurang percaya diri loh sebetulnya. Iya Pak, serius kurang percaya diri. Jadi apa-apa tuh selalu minta pendapat orang dulu gitu. Saya takut salah gitu ya. Nah, jadi memang di Tupperware ini kan kita itu yang ditawarkan, peluang yang ditawarkan itu bukan hanya cuman uang gitu loh. Jadi di situ selain uang, penghargaan, kemudian bisa ada jalan-jalan gitu ya. Terus ada yang namanya pengembangan diri. Di situ ada training-training kan gitu ya. Jadi trainingnya itu berjenjang loh teman-teman. Jadi kan jadi kalau mulai dari bawah sudah ada trainingnya, selalu seperti itu. Nah itu pun juga kadang-kadang saya masih belum percaya diri aja terus gitu. Jadi ternyata ya itu tadi Pak, karena saya merasa kurang percaya diri, jadi saya selalu minta ke teman-teman doain ya gitu. Jadi ternyata dengan seperti itu menguatkan buat saya. Jadi sebetulnya kalau sehari-hari saya ya seperti itulah Pak gitu. Gak nyangka loh seorang Ibu Sophie itu nggak percaya diri, tapi kurang percaya diri gitu. Tapi ternyata udah sampai worldwide loh prestasinya luar biasa. Nah berarti buat teman-teman yang istilahnya sudah punya modal percaya diri, lebih keren ya Pak Anjas ya. Keren. Ya, harus lebih sukses dari Bu Sophie. Nah, ini kita sudah berada di penghujung ngobrol-ngobrol kita, Bu. Apa sih pesan Ibu untuk seluruh teman-teman Salesforce di seluruh Indonesia yang melihat tayangan ini? Oke. Nah, teman-teman kan udah ada di satu wadah yang sangat luar biasa, yaitu Tupperware Indonesia. Nah, bagi yang sudah menjadi konsultan, sudah menjadi manajer, bahkan director ataupun elite director. Jadi di sini kalau sudah berada di tempat yang tepat seperti ini, jangan pernah takut mencoba untuk melakukan lebih gitu. Jadi jangan puas dengan misalnya yang udah jadi konsultan udah cukup puas. Belajar, coba. Jadi ada 3 sukses formula yaitu 3C. Yang pertama adalah ya 3C ya Pak ya. Yang pertama adalah coba. Yang kedua adalah coba. Yang ketiga adalah coba. Jadi coba aja gitu. Nah Bu Sophie juga kan dulunya kan cuman coba gabung di Tupperware nggak kebayang seperti ini. Jadi yang masih jadi konsultan, ayo coba naik karir menjadi manajer. Yang manajer rank up menjadi star manager. Yang star manager rank up lagi jadi director seperti itu. Nah, untuk yang masih jadi konsumen, ayo jangan cuma senang produknya aja. Karena kalau cuma senang produknya aja sayang. Masih banyak penawaran menarik dari Tupperware loh. Ya, seperti itu. Nah,
Kan, tim Ibu juga banyak milenial nih, Bu, ya. Tadi, Betul, Pak. pesannya adalah coba 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 gitu. Kalau untuk para milenial, di era digital seperti sekarang ini, apa pesan Ibu buat mereka yang sedang nonton tayangan ini? Atau bahkan mungkin, milenial yang hari ini nonton dan belum bergabung di bisnis ini? Yuk, silakan, Oke. Bu. Ayo teman-teman yang milenial ya, ini peluangnya sangat luar biasa loh buat teman-teman. Ini kebayang nggak kalau Bu Sofi dulu sudah Mhm, ada ini ya fasilitas-fasilitas dengan istilahnya bisnis secara online. Itu dulu Bu Sofi kalau mau jualan Tupperware, mau ke Tasik, harus ke Tasik. Itu berapa jam? Kalau mau ke Garut berapa jam? Ya. Nah, sekarang kita cukup bermain sosmed, nggak usah sampai Tasik, sampai Papua udah bisa. Dan wis, yang luar biasa sekali Pak Anjas ini ya, kan namanya milenial itu kan impiannya masih banyak sekali kan. Ayo, mhm, jangan takut bermimpi, berani wujudkan mimpi dengan cara ya dream, believe, make it happen. Bikin mimpi yang besar dan yakinin mimpi itu akan bisa didapat dan lakukan ya ke arah sana. Siapa tahu hari ini nonton acara talk show saya dengan Pak Anjas ini terus teman-teman yang tadinya bingung-bingung mungkin ini jalannya kan kita nggak tahu iya ya Pak Anjas ya. iya, Nah betul. jadi kita juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan selamat buat Tupperware Indonesia yang dengan masa pandemi ini aduh gila-gilaan ya memfasilitasi kita yang tadinya gak ngerti tentang online itu yang namanya trainingnya, Zoom meetingnya, live-nya itu wah luar biasa. Nah ini kan makanannya milenial Pak. Jadi kalau Yes. milenial mau, hayu cepetan ya. Dan saya juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Neo ya selaku senior VP dan Presiden Director Tupperware Indonesia ya mudah-mudahan dengan ada Pak Neo di tengah-tengah kita ini semakin banyak terobosan-terobosan baru dan ini pastinya akan bisa membuat para milenial itu jadi betah di Tupperware karena Siap, namanya milenial itu kan nggak bisa diem gitu ya Pak ya pengennya tuh iya, loncat-loncat dan pengennya instan gitu ya. Nah jadi teman-teman iya, kalau bergabung di Tupperware ini udah disediakan toko. Jadi teman-teman nggak usah pakai keluar modal, udah punya toko, bisa mhm, berjualan di sana 24 jam. Aduh, amazing banget. Itu Bu Sofi sampai, aduh, ini mhm, luar biasa sekali. Jadi ini sangat cocok untuk milenial, Pak. Tapi jangan salah loh, yang nggak milenial aja masih seru di Tupperware loh, Pak. mhm, Jadi iya, semua itu masih luar bisa, Pak biasa. Anjas. Jadi tidak hanya milenial, juga kita yang generasi-generasi yang bukan milenial gitu bisa, Masih bisa, belajar Pak. ya. Nah, kita sudah ada di penghujung sesi dan kita masuk di tanya jawab. Tadi ada beberapa yang ingin bertanya. Saya sambil menunggu, beberapa pertanyaan yang nanti akan ditampilkan. Jadi, bagi teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, manfaatkan kesempatan ini untuk, bertanya dan untuk para, non-member yang hari ini nonton, yang belum jadi member, yuk sama-sama kita manfaatkan. Seperti tadi Bu Sofi bilang bahwa siapa tahu ini, jalan yang Tuhan berikan dari doa-doa yang, teman-teman sampaikan gitu, sebagai jalan untuk kesuksesan dari teman-teman semua. Nah, eee, adakah pertanyaan? Ah, ini ada pertanyaan, Bu. Bu Sofi, gimana cara membangun bisnis di Tupperware agar bisa besar dan sukses seperti Ibu sekarang ini? Eee, dari mulai merekrut sampai bisa jadi satu tim yang solid dan baik. Silahkan Bu Sofi. Oke, nah tadi mungkin kita saya belum mengucapkan terima kasih ya kepada tim Fajar yang sudah istilahnya membangun bisnis ini kita bareng-bareng. Jadi dengan kita bekerja secara tim ya, itu akan lebih mudah Bu dibandingkan kalau kita bekerja secara sendiri gitu. Jadi Mmm, tim itu membantu kita untuk mencapai target lebih mudah. Jadi kalau kita kerja sendiri, berapa sih waktu yang kita punya? Satu betul. hari 24 jam. Belum lagi kita ada ngurus anak lah, juga ngurus pribadi, untuk istirahat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya 10 rekrut, seperti kita punya 10 kali 24 jam. Kita punya Mmm, 100 rekrut, seperti kita punya 100 kali 24 jam. Jadi mmm, kalau kita kepengen cepat sukses di Tupperware ini, yaitu tadi pakai Rita ya ininya betul. Rita itu recruiting is the answer. Ya, jadi Wah, kalau mau luar biasa. sukses, uh,
rekrut aja. Jadi dengan merekrut, kita lebih mudah memultiplikasi bisnis kita. Nah, jadi kalau kita mau rekrut 10, nggak harus kita sendiri yang cari 10 itu. Misalnya kalau kita punya orang 10 tim, jadi setiap orang satu-satu, udah dalam waktu singkat kita sudah punya 10. Jadi kalau kita punya 10, kita kasih target bareng-bareng misalnya satu orang 2, kita jadi 20 tuh dengan mudah. Jadi, ya. ya di Tupperware ini memang kita yang dikedepankan adalah teamwork gitu. Terjawab Pak Anjas? Terjawab ya? Mudah-mudahan Jadi, terjawab. Kalau masih belum terjawab nanti bisa inbox di Bu Sofi langsung. Mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahim. Ada lagi pertanyaan? Apakah ada yang bisa disampaikan? Oke, sambil menunggu beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan, saya mengingatkan untuk next session-nya itu ada Tupper Talk di hari Kamis, tanggal 9 Juli. Ya, jamnya sama, masih dengan tema yang sama yaitu life changing. Ya, nanti akan ada sharing dari salah satu distributor kita yang juga keren luar biasa. Siapakah beliau? Nanti tunggu aja ya informasinya. Saya yakin teman-teman sudah penasaran juga ya untuk sharing-sharing berikutnya. Kemudian di tanggal 11 ya, tanggal 11 ini puncak acara ulang tahun Tupperware Indonesia. Itu ada Tupper Day tanggal 11 Juli dari jam 10 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa di situ ada Rizky Febian loh ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Jangan sampai terlewat, bukan kelewatan. Kemudian ada penawaran menarik juga selama bulan Juli ini, yaitu bagi teman-teman non-member yang ingin bergabung, bergabungnya gimana caranya? Cukup membayarkan 29.000 saja. Ya, jadi yang tadinya 100.000 ini karena ulang tahun, yuk sama-sama kita manfaatkan peluang ini untuk menjadi hidup lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya cek dulu apakah tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bu Anik. Satu lagi ya, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana Ibu bisa kuat dan tegar menghadapi banyak masalah nih, Bu? ya kuat dan tegar ya Bu ya. Nah itu mungkin karena kita punya tim ya, jadi kita saling menguatkan gitu. Jadi kalau sendiri pastinya saya nggak bisa. Jadi selain tim teamwork di PT Fajar, di rumah juga kita saling menguatkan. Jadi kesuksesan yang saya dapat ini bukan kesuksesan pribadi, tapi adalah kesuksesan tim. Jadi kalau yang namanya tegar, kuat itu kadang-kadang di saat kita lagi ngedrop gitu ya, kita butuh teman untuk sharing ya. Jadi kalau teman-teman ada sedikit lagi sedang tidak maksudnya kondisinya lagi tidak baik gitu. Nah, jangan salah curhat gitu ya, salah curhat. Harus curhat ke orang yang betul-betul bisa nanti memberikan solusi gitu ya. Jadi kita kalau punya tim di situ kan pastinya ada teman-teman yang istilahnya bisa kita jadikan partner pada saat kita lagi kondisi seperti itu, kita pengen menguatkan gitu. Jadi insya Allah tidak ada di dunia ini yang tidak mengalami ujian ya, karena Allah itu pasti akan memberikan ujian yang bertubi-tubi. Jadi ya selain kita berdoa pastinya ya, kemudian selalu berusaha dan setelah itu tawakal. Stres itu kata ayah saya nggak boleh stres itu ya. Kalau kita itu stres itu nanti sayang. Jadi minta aja sama Allah gitu. Jadi kalau kita lagi moodnya lagi nggak bagus atau lagi ngedrop, lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak bersyukur ya. Terus jangan lupa bersedekah. Nah, itu sedekah itu juga luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau kita ngasih 1, nanti kita bisa dapatnya 10. Kita ngasih 10, dapatnya jadi 100. Itu sudah sudah bukan ini, memang kenyataan seperti itu. Kenyataan terbukti ya. Terbukti. Satu lagi, apa sih sebagai motivasi penutup buat teman-teman yang nonton acara ini, apa motivasi Ibu untuk menghadapi tantangan bisnis di Tupperware ini secara umum? Mudah-mudahan dengan motivasi yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat teman-teman
Salesforce atau siapapun yang belum bergabung bisa cepat bergabung dimanapun mereka berada, Bu? Apa motivasinya? Motivasinya ya. Jadi paling tidak gini, kesempatan itu tidak datang ke setiap orang dalam waktu yang bersamaan. Jadi Hmm, kadang-kadang kalau misalnya kita mendapatkan kesempatan, jangan pernah kita itu langsung menolak gitu loh. Jadi kita hmm, berusaha dengarkan dulu, terus hmm, kemudian pelajari. Nanti setelah kita apa namanya masuk di situ baru kita bisa memilih. Jadi pada saat peluang diberikan seperti sekarang nih, Pak ya, Anjas sudah mengatakan bahwa ini ada kemudahan di ulang tahun Tupperware Indonesia yang ke-29 diberikan kemudahan. Ya, dengan 29.000 itu akan memberikan satu hasil yang nantinya bakal besar. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak berhasil, kan coba lagi tadi saya udah bilang. Orang tuh nggak ada ditakdirkan untuk selalu tidak berhasil gitu. ya, Cuman ada orang pada saat mendapatkan pencerahan, dia menutup diri dia seperti gelas yang sudah penuh gitu. Jadi kalau diomongin apa aja ya tumpah terus Pak Anjas gitu ya. Jadi jadilah seperti gelas kosong di mana setiap ada peluang yang diberikan itu tolong didengarkan dan pesan saya satu adalah fokus. Bu Sofi kalau tidak fokus. fokus itu pasti tidak akan bisa seperti ini. Karena nanti kalau teman-teman baru mulai sukses aja sedikit, itu pasti banyak godaannya lain lagi yang diajak berbisnis A, berbisnis B, kalau menurut Bu Sofi ya itu bahaya. Nanti akhirnya teman-teman tidak bisa mencapai ke puncak. Kebayang ya, mau ke Jakarta lewat Sumedang, lewat mana-mana keliling-keliling-keliling, kapan nyampainya ke Jakarta. Kapan Jadi nyampainya? fokus itu memang paling penting karena dengan fokus itu akan lebih mudah kita mencapai tujuan. Kan istilahnya memang kalau saya ditanya bisnis apa yang terbaik, pasti kan saya bilang Tupperware ya. Tapi Hmm, saya nggak mau ngomong seperti itu. Teman-teman rasakan ya. Karena di sini sudah banyak sekali orang-orang yang sukses karena mereka saya coba untuk menarik mereka itu untuk fokus. Karena dengan fokus itu akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Mungkin itu Pak Anjas. luar biasa sekali. Wah, keren banget sharing-nya. Terima kasih Pak Anjas. Satu kata kuncinya adalah fokus. Jadi, yuk sama-sama teman-teman yang masih belum fokus di bisnis ini, yuk kembali ke jalan yang benar. Kita fokus di bisnis ini saja. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita fokus, dan kita yakin dengan apa yang kita lakukan, Tuhan akan kasih jalan dan akan kasih kemudahan. Nah, tanpa terasa sudah 1 jam lebih nih Bu. Wah, luar biasa sekali sharing-nya Ibu. Dan saya dengan perasaan yang begitu luar biasa, saya ucapkan terima kasih sekali buat Bu Sofi atas sharing-nya, atas inspirasinya. Pastinya ini sangat membantu saya, kami Insyaallah. di Tupperware Indonesia dan seluruh teman-teman Salesforce yang hari ini nonton pasti mendapatkan inspirasi yang begitu keren luar biasa. Nah, Terima eh, kasih juga Pak Anjas, sekali lagi saya dikasih kesempatan untuk bisa sharing di ulang tahun Tupperware ini. oke. Nah, teman-teman, sekali lagi terima kasih, buat teman-teman semua. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sofi menjadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa kita aplikasikan apa hal-hal yang mungkin kecil tapi itu bermanfaat, yuk kita, lakukan, kita praktekkan sama-sama. Dan, sebagai penutup, saya Roy Anjas Suprayogi. Saya Sofia Aknani. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tupperware Indonesia yang ke-29. Semoga semakin sukses dan mampu memberdayakan seluruh keluarga di Indonesia. Terima kasih. Sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Ibu Sofi dan teman-teman di Terima seluruh kasih. Indonesia. Sukses buat teman-teman semua ya. Sukses semuanya Oke, ya. sukses Semangat. semua. Oke, Terima kasih. terima kasih.